Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami mau duduk dekat di kaki Tuhan, dan kami mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Hanya ketika Tuhan mengisi bejana hidup kami ya Tuhan, kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya ketika kami berjumpa dengan Engkau, hanya ketika kami dekat dengan Tuhan dan firman itu dekat dengan kami ya Tuhan, maka kami dapat melakukan firman-Mu. Kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang lemah, seringkali kami jauh dari Tuhan. Seringkali kami tidak duduk dekat dengan Engkau, melainkan kami duduk di antara orang fasik, melainkan kami berdiam di dalam kemah-kemah orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kembali hari ini kami kembali datang kepada Tuhan yang menerima kami, yang telah mengampuni kami, untuk duduk kembali dekat dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan kembali berbicara kepada kami. Tuhan, berfirmanlah. Roh Kudus Allah, bekerjalah di dalam hati kami, di dalam pikiran kami ya Tuhan, supaya firman itu boleh sungguh-sungguh hidup dalam hati kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir, firman hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang hari ini di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini saudara masih duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan, bukankah itu adalah anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita? Ketika Tuhan masih berbicara, ketika firman Tuhan masih berkenan kita dengarkan saudara, itu tandanya Tuhan masih berkasih karunia kepada kita. Saudara-saudara, hari ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, saudara-saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, hari-hari ini, saudara mungkin saya secara pribadi itu seringkali suka update status ya. Teman-teman di sini, Bapak Ibu suka ada update status juga ya, mungkin status di Facebook ya, atau status di Instagram gitu kan, atau ganti profile picture-nya itu diganti dengan ayat-ayat Alkitab gitu kan. Misalkan update status hari ini kalau waktu baca Alkitab kan, firman Tuhannya bagus hari ini ya, langsung update status pakai ayat-ayat Alkitab ya. Nggak cukup cuman tulisan, dipakein foto gitu kan, dipakein background yang bagus gitu kan, untuk kemudian menunjukkan, untuk kemudian memperlihatkan firman Tuhan.
Saudara-saudara, papa mertua saya juga ya, tiap hari kirimin firman Tuhan, ayat Alkitab itu tiap hari saudara, gitu ya. Terus saudara-saudara, saya juga di grup kita ya, di grup family GKY Pontianak, ada juga yang sering pokoknya kirim ayat Alkitab. Waduh, ada yang cantik-cantik lagi kan kalau yang diposting gitu, dikirimin saudara-saudara. Jadinya menarik perhatian kan, waktu dilihat kadang-kadang jadi nggak lihat ayatnya ya, lihat yang bagus-bagusnya gitu ya. Nah saudara-saudara, seringkali firman Tuhan kita mungkin jadikan sesuatu yang kita buat update status kita, yang kita bagikan, saudara-saudara, seperti itu ya. Suami saya dulu waktu zaman pacaran gitu kan, kalau dulu itu kita waktu kuliah ada satu box, nah dia suka tulis kartu saudara, tulis kartu, mungkin nggak tahu mau tulis apa, orangnya juga nggak tahu, nggak terlalu romantis gitu ya, jadi tulis ayat Alkitab aja lah gitu kan. Jadi tiap hari dia masukin ayat Alkitab di dalam box gitu kan, tinggal ditambah-tambahin love, digambar-gambar kan udah lumayan gitu saudara-saudara. Saudara-saudara, tapi kalau kita mau jujur, saudara, atau kita mau mengevaluasi diri kita, saudara, mari kita mau bertanya, kenapa sih kita kirim ayat Alkitab? Ngapain sih profile picture kita ganti dengan ayat Alkitab gitu ya. Saudara-saudara, mungkin kita ini bener-bener ayat firman Tuhannya bagus banget. Aduh, ini cocok kayaknya nih buat teman saya gitu kan, dia lagi menderita banget, dia lagi hilang harapan, kayaknya nih kalau kasih firman Tuhan ini dia akan dikuatkan gitu ya. Mungkin teman saya lagi sedih, saya mungkin ganti bersukacitalah senantiasa gitu kan, tetaplah berdoa, tetap kuat di dalam Tuhan gitu kan. Apakah Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku, selalu rancangan Tuhan yang lebih baik pada waktunya, akan ada pada waktunya. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau kembali mengevaluasi diri, saudara, sungguhkah apa sih tujuan kita untuk memberikan ayat Alkitab itu? Saudara-saudara, sudahkah ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita kemudian update status, ketika kita menulis mengirimkan ayat firman Tuhan, sudahkah ayat itu berbicara kepada kita? Sudahkah ayat Alkitab itu kita sudah dinafasi oleh firman Tuhan? Sudahkah kita diajar oleh firman Tuhan terlebih dahulu? Sudahkah ketika kita baca ayat Alkitab, firman Tuhan itu sudah menegur kita terlebih dahulu? Firman Tuhan itu sudah memperbaiki kita terlebih dahulu sebelum kita mau memperbaiki orang lain, ketika kita kirim status kita, ketika kita bagikan status kita, ketika kita mungkin kirim firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kebenaran? Sudahkah firman Tuhan itu memperlengkapi kita terlebih dahulu sebelum firman Tuhan itu kita bagikan? Dan ketika kita bagikan firman Tuhan itu, bukankah seharusnya kita berdoa, kita sungguh-sungguh, kita rindu sekali kalau kita sudah diajar, kalau kita sudah dididik oleh Tuhan, kalau kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau setiap orang yang membaca status saya, setiap orang yang melihat profile picture saya, setiap orang yang saya kirimin gambar di WA itu yang ada isi firman Tuhan, itu juga bisa diajar oleh Tuhan. Saudara, adakah kerinduan itu? Sebab kenapa saudara? Karena kita tahu firman adalah kebenaran Allah. Sebab kita tahu saudara-saudara, Alkitab seharusnya memperlengkapi kita untuk hidup saleh. Seharusnya Alkitab itu memperlengkapi kita untuk hidup di dalam kesalehan. Sebelum kita pengen orang lain melihat, sebelum kita bagikan firman Tuhan itu, diri kita dulu. Sudahkah firman itu memperlengkapi kita? Saudara-saudara, Alkitab memperlengkapi kita untuk hidup dalam kesalehan. Dan ini saudara dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur ayat pasal yang 119 ayat 97 sampai 105. Saudara-saudara, pemazmur menyaksikan bagaimana firman Tuhan itu yang telah memperlengkapi hidupnya
di dalam segala kesalehan hidup. Saudara, pemazmur mengatakan seperti ini, betapa aku mencintai Tauratmu. Saudara, bayangkan ya. Saudara, adakah engkau dan saya hari ini bisa bilang, betapa saya cinta Alkitab? Pemazmur mengatakan, aku merenungkannya sepanjang hari. Duh saudara, siapa di antara kita yang tiap hari sepanjang hari dari pagi sampai malam kita merenungkan firman Tuhan? Saudara, pemazmur mengatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku. Dia tidak takut siapapun musuhnya. Dia bilang, firman membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya firman itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ya, sudah, dia tidak sekedar baca, dia tidak sekedar bagikan, dia nggak sekedar update status atau bikin segala sesuatu yang mungkin untuk dia tampilkan. Tetapi dia katakan, peringatan-peringatan itu ku renungkan, aku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Saudara, kenapa dia menahan kakinya untuk melakukan kejahatan? Firman Tuhan itu dia pegang, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Saudara-saudara, betapa pemazmur ketika dia membaca firman Tuhan, seperti dia makan sesuatu yang begitu manis, begitu enak, begitu luar biasa, sehingga dia merasakan manis sekali waktu baca Alkitab. Manis sekali janji-janji dari Tuhan. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara-saudara, pemazmur setiap kali dia berhadapan dengan firman Tuhan, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah itu sendiri. Ketika dia berhadapan dengan firman Tuhan, saudara-saudara, maka sungguh-sungguh Alkitab itu, firman Tuhan itu menjadi kebenaran ilahi yang lengkap yang dia pelajari. Saudara, Alkitab menjadi satu kebenaran ilahi yang lengkap, nggak kurang, saudara. Saudara boleh nggak baca buku-buku yang lain selain Alkitab? Oh boleh banget, saudara. Saudara, bahkan mungkin kita harus belajar banyak buku. Tetapi saudara, firman Tuhan tidak boleh kita tinggalkan. Alkitab adalah kebenaran ilahi yang lengkap. Dan Alkitablah yang memperlengkapi kita untuk hidup kudus di dalam segala kesalehan. Sehingga saudara-saudara, ketika kita baca firman ya, baca Alkitab, kita sedang berhadapan dengan Allah. Saudara bayangkan, ketika kita baca Alkitab, kita ketemu sama Tuhan, kita dengar suaranya, dia bernafas. Saudara bayangin, saudara ya. Saudara, kami sudah menikah gitu ya, kalau udah menikah kita bisa deket-deketan ya. Saudara, saya bisa merasakan nafas suami saya bisa merasakan kedekatan saya dengan dia. Ketika saya kemudian kami bersama-sama berdekatan dan saya merasakan nafasnya, dia merasakan nafas saya. Saudara, ketika kita baca firman Tuhan, seolah-olah Allah itu begitu dekat dengan kita dan nafasnya pun kita rasakan. Isi hatinya kita tahu, kebenarannya kita tahu, apa maunya kita tahu. Saudara, itu Allah. Saudara, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, bukankah seharusnya firman Tuhan itu, nggak jalan ya. Saudara-saudara, firman itu mengajar kita. Ketika berhadapan dengan Allah, maka firman itu mengajarkan tentang kebenaran Allah, tentang doktrin, saudara ya, tentang apa yang Allah nyatakan tentang dirinya. Siapa sih manusia itu? Kenapa manusia melakukan kejahatan? Apa itu dosa? Apa itu kehidupan yang kekal? Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan firman, kita tahu kebenaran. Saudara, anak saya itu suka nonton kan. Sekarang ya ada waktu-waktu ya, Sabtu Minggu anak-anak saya boleh nonton.
Saudara, mereka suka satu film dan ada satu film gitu ada lagu-lagunya. Saya bilang begini, Kak, Adek, kayaknya ini film gak bagus deh. Kata-katanya gak bagus. Masa it's good to be bad? Masa baik sih Kak jadi jahat? Gitu kan. Ini ceritanya tentang ada satu geng yang jahat, yang keren-kerenan gitu-gitu kan ya. Anak-anak saya sudah mulai masuk pra remaja, sudah pengen nonton-nonton begitu. Saya bilang, kok kayaknya kurang bagus ya. Kurang bagus itu Kak. Tapi kemudian dia bilang begini, Mah, ini tuh mereka gak jahat. Ini kan cuma film juga katanya. Dan mereka tuh mah gak jahat. Sebenarnya di dalam hati mereka ya, di dalam hati mereka pakai bahasa itu ya. Di dalam hati mereka tuh mereka baik loh Mah, walaupun kelihatannya jahat. Terus saya bilang begini, Kak, Dek, tahu nggak kalau Alkitab bilang semua manusia di dalamnya paling dalam sudah berdosa, nggak ada yang baik. Bahkan orang yang terlihat baik, saudara. Alkitab bilang semua manusia sudah jatuh dalam dosa, hatinya itu jahat Kak, hatinya itu nggak baik Dek. Itu Alkitab bilang. Saudara-saudara, bukankah ini kebenaran yang sedang saya ajarkan kepada anak-anak? Ini doktrin bahwa manusia sudah berdosa sampai ke dalamnya. Mereka bilang, oh gitu ya Ma? Iya. Bukannya mereka di dalamnya baik Ma? Enggak, Alkitab bilang hati kita itu penuh dengan kejahatan dan dosa. Saudara, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, seharusnya kita diajar tentang kebenaran. Siapa kamu manusia berdosa? Siapa Allah yang begitu mengasihi engkau? Siapa Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus engkau dan menyelamatkan engkau? Ketika kita baca firman, kita diajar kebenaran. Dan saudara, ketika kita tahu yang benar, maka kita tahu juga yang salah, bukan? Ketika kita kemudian berhadapan dengan Allah, dengan firman-Nya, dengan kebenaran Allah, kita pasti ditegur oleh Tuhan. Sudah, kalau boleh tanya, ditegur itu enak gak? Dikasih tahu itu hati kita tuh rasanya apa? Saudara-saudara, firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata dua. Dia menusuk, bahkan memisahkan sumsum dan tulang yang tidak bisa terpisahkan. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, maka dengan kerendahan hati kita tahu kebenaran dan kita rela untuk ditegur oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini gak mudah. Saudara, kita bayangkan ketika kita membaca firman Tuhan dan Alkitab berkata, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Udah hafal, udah biasa, gak kerasa apa-apa tuh. Tapi saudara-saudara, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan dan firman Tuhan itu berkata, jangan ada Allah lain di hadapanmu, kita tahu betul ada siapa di hati kita. Kita tahu betul siapa yang menguasai hati kita. Sehingga sebenarnya mungkin bukan Tuhan, mungkin ada Allah-Allah lain yang kita pegang, yang kita taruh di takhta hati kita, yang menguasai hati kita. Saudara, ketika firman Tuhan mengatakan, ketika engkau melihat perempuan dan engkau menginginkannya, engkau berdosa. Saudara, bukankah itu teguran? Dan kita tahu, ketika kita melihat dan kita menginginkan itu di dalam hati kita, kita sudah berdosa, kita berzina di dalam pikiran kita. Tapi adakah firman Tuhan itu? Adakah ketika firman Tuhan itu diberitakan, kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita siap ditegur sama Tuhan? Saudara, di hadapan Tuhan kita diajar tentang kebenaran. Di hadapan Tuhan kita dikasih tahu apa yang salah. Tapi saudara, waktu dia kasih tahu yang benar dan kita tahu apa yang salah, dia nggak ninggalin kita, saudara ya.
Tetapi berikutnya saudara, apa yang Tuhan lakukan? Dia memperbaiki kelakuan kita. Waktu dia tahu setiap celah dosa yang kita lakukan, dan dia nyatakan kepada kita. Dia tahu isi hati kita yang gelap. Dia tahu betapa jahatnya hati kita. Dan dia nyatakan itu semuanya. Tapi dia gak tinggalin kita. Saudara-saudara, saya beberapa waktu ini nih punya anjing di rumah ya. Saudara, susah sekali. Udah saya kasih tahu, tapi anjingnya begitu aktif, saudara ya. Dan dia gak bisa diatur gitu. Bahkan kemarin gigit Nail gitu ya. Anak saya juga digigit kakinya, tangannya juga digigit gitu kan. Ini kayaknya gak bisa diperbaiki deh kelakuannya. Saya mau tinggal aja, saya pikir saya mau kasih orang aja. Tapi saudara, di hadapan Allah, ketika dia tahu kamu itu, saya itu melukai Tuhan, menyakiti Tuhan, apakah dia bilang saya tinggalin aja kamu di dalam dosa? Enggak, saudara. Tuhan itu dia memperbaiki kelakuan kita. Dia Allah, saudara, luar biasa ya. Saya kalau betapa Tuhan tuh nggak ninggalin kita, tapi justru dia memperbaiki kelakuan. Saudara, bukankah seharusnya nih ya, berapa lama sih kita baca firman? Berapa lama kita hidup di hadapan Allah, di hadapan firman Tuhan. Tiap kali baca firman, tiap kali ke gereja, tiap kali dengar khotbah, rekaman khotbah, apalagi zaman sekarang di TV, di YouTube kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah ini sudah memperbaiki kelakuan kita? Saudara, Widi, saya ya, 10 tahun yang lalu kami menikah, sudah tahun ini 11 tahun ya. Saudara, mungkin kalau saya mau tanya kelakuan saya kan yang harusnya tahu suami saya ya. Kalau mau tahu kelakuan saya, tanya aja sama suami saya gitu. Demikian juga saya tahu kelakuan suami saya. Dan kalau saya mungkin bisa tanya Widi yang 10 tahun yang lalu dan saya yang sekarang, bagaimana sih kelakuannya? Saudara, kalau kita mau tahu apakah kita bertumpu di dalam Tuhan, Tuhan memperbaiki kelakuan kita, coba tanya sama suami kita, coba tanya sama istri kita, ada nggak yang berubah dari hidup kita? Apakah Widi yang sekarang lebih sabar, lebih murah hati, lebih pengampun? Saudara, begitu saya bisa tanyakan sama suami saya. Saudara-saudara, seharusnya firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita, bukan? Saudara, di hadapan Tuhan, bukan saja dia memperbaiki kelakuan kita, bukan saja dia mengajar, dia nyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan. Saudara, dia Allah yang mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara, dia mendidik kita dalam kebenaran. Saudara, kalau kita baca Alkitab, ada pakai bahasa yang lain gitu ya, diterjemahkan sebagai dia melatih dalam kebenaran, memberi perintah di dalam kebenaran, menunjukkan atau dia memberikan teladan dalam kebenaran. Tuhan mendidik kita itu di dalam kebenaran. Dia seperti seorang pelatih yang melatih kita dalam kesabaran, saudara. Dia nggak cuma perbaiki kelakuan, karena dia tahu bentar lagi juga lakuin lagi. Saudara, sehingga bagaimana Allah ini dengan segala kesabaran harus ngelatih kita ini semua, saudara. Bagaimana Allah itu dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kekudusannya, tiap-tiap hari dia harus bersabar dengan saudara dan saya. Saudara, bagi ibu-ibu atau orang tua sekarang di masa pandemi yang tiap hari harus ngajarin anak di rumah, tahu bagaimana rasanya, saudara ya. Saudara, saya nggak sabar banget, saudara ya. Nggak sabar ngajarin kali-kalian deh, ya ampun, 4 kali 10 kok nggak tahu toh. Pancasila, ya, sila pertama, sila kedua,
sila ketiga, aduh dek, ya ampun. Sudah saya nggak sabar saudara. Berulang kali diajarin. Hafal kali kalian. Itu sudah berulang kali dia hafal, dia lupa, dia hafal, dia lupa lagi. Nah, saudara, saya menjadi nggak sabar. Terkadang saya juga melihat suami saya menjadi nggak sabar, tapi dia jauh lebih sabar dari saya gitu ya. Nah saudara, saya memikirkan bagaimana Tuhan itu bersabar dengan kita. Dan dia mendidik kita, dia train kita, dia melatih kita. Selalu, saudara. Bagaimana caranya? Dia jadi sama dengan kita. Saudara, saya tuh nggak bisa kan. Kalau kita ya sekarang udah ngerti kan ya, kali-kalian gitu ya. Kadang-kadang saya juga lupa gitu. Tapi saudara-saudara, ketika mengajarkan anak-anak, saya kok pengennya mereka seperti saya, sudah tahu semuanya. Jadi saya nggak sabar. Tapi ketika mengajar mereka, saya harus merendahkan diri saya seperti orang yang nggak ngerti kali-kalian, nggak hafal Pancasila, seperti itu, saudara. Dan Tuhan, Dia Allah pencipta, Dia kemudian merendahkan dirinya dengan sabar mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara, apa tujuannya? Saudara, tujuannya apa? Supaya setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Saudara, Tuhan ajarin, Tuhan tegur, ya. Tuhan perbaiki kelakuannya, Tuhan didik di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya setiap kita ini manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Saudara-saudara, apa sih artinya diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik? Saudara, diperlengkapi artinya kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Kita ini dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, kadang-kadang kita berkata gini, aduh gak bisa, gue gak mampu deh. Berulang kali dia salah, gue gak sanggup ngampunin. Saudara, mungkin kita juga merasa di masa pandemi ini, saya gak sanggup lagi. Saya gak mampu ngadepin anak-anak, gak mampu tiap hari liatin muka suami saya, gak mampu hidup seolah-olah saya gak tahu bulan depan saya mau bayar pakai apa uang sekolah anak saya. Saya mau makan apa, saya udah gak mampu hidup lagi. Sudah mungkin kita juga berpikir, aduh saya kayaknya banyak hal yang saya gak lengkap. Saya kurang ini, kurang pinter mungkin, saya gak kayak orang lain, kurang pinter, saya tuh gak kreatif, makanya saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya kan bukan seperti teman saya yang ini, dia punya modal sehingga dia bisa usaha. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak mampu. Ya udahlah, saya tidur aja. Saya nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi saudara, di hadapan Tuhan hari ini, saudara, firman Tuhan mengatakan setiap manusia kepunyaan Allah, kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu seperti apa yang dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, bukankah luar biasanya Allah kita? So, saya punya ini ya, saya bawa ini, aduh maaf, nih botol gelas ya. Biasanya saya beli ini tuh waktu dulu buat isi ikan cupang. Ya saya dulu waktu berapa ya sekitar tahun yang lalu beli 4 ya Pak ya, beli 4 buat taruh ikan cupang. Ada yang putih, ada yang biru gitu kan, ada yang kuning. Wah bagus, seneng ngeliatnya kan. Tiap hari ya biasa, pas awal-awal masih 2 hari sekali ganti air gitu kan. Lama-lama udah kuning, gak pernah digantiin air, udah bosen, ikannya mati gitu kan. Tapi saudara-saudara, itu ini masih bisa dipakai. Saya pakai, saya cuci, saya taruh bunga, ya kan. Wah jadi bagus gitu kan. Saya pakai ini ada tujuannya bukan? Dan ini begitu indah gitu kalau dipakai sesuai dengan tujuannya ketika saya beli. Tapi saudara-saudara, mari kita bayangkan ketika ini jatuh dan pecah, hancur berkeping-keping. Saudara bisa nggak
ini dipakai lagi sesuai dengan tujuannya. Nggak akan pernah bisa, karena dia rusak. Nggak cuman rusak, hancur berkeping-keping. Saudara bayangin kalau kaca pecah, itu kepingannya itu bahkan kita sapu pun belum tentu yang lain juga bisa kita ambil. Saudara-saudara, demikianlah kita manusia yang berdosa, bukan? Kita hancur sehancur-hancurnya, kita jatuh sedalam-dalamnya. Tetapi firman itu menjadi manusia, dan firman itu menyelamatkan kita, bukan? Firman itu menyelamatkan kita dan tidak berhenti sampai di situ. Firman itu hadir di dalam tulisan yang dinafaskan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita yang sudah hancur ini, untuk kita dipakai kembali oleh Tuhan. Seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya kita dimampukan lagi. Ketika kita hancur, kita nggak mampu lagi untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak ada indah-indahnya, udah hancur kok. Kenapa nggak ditinggal aja? Kenapa nggak dibuang aja? Tapi Tuhan kita bukan seperti itu, bukan? Tuhan mengambil kita, bahkan kata Tuhan memungut kita. Tapi saudara-saudara, Tuhan mengadopsi kita. Dan saudara-saudara, Tuhan mengajar. Dan saudara, Dia menyatakan kesalahan. Dia mendidik kita di dalam kebenaran. Sehingga apa? Kita bisa indah kembali dipakai oleh Tuhan. Sehingga hari ini saudara, mari sama-sama kita mau mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Kita mau mengisi hidup kita ini dengan kebenaran Allah. Saudara, kapan sih kita bangun pagi baca Alkitab? Saudara, ketika kita live streaming, apakah sungguh-sungguh hati ini terbuka seperti bejana yang kosong untuk firman Tuhan itu diisi dalam hati kita? Apakah setiap kali kita masih rindu firman Tuhan tuh tegur kita? Dan waktu kita ditegur oleh firman Tuhan tuh hati kita lembut, sehingga kita buka hati, kita bilang, Tuhan isi aku dengan firman-Mu. Saudara, kenapa kita seringkali merasa kosong, gak mampu, gak lengkap, gak bisa? Karena yang bisa mengisi kekosongan hidup kita hanya Allah itu sendiri. Dan Allah itu hadir di hadapan saudara dan saya melalui firman Tuhan. Karena itu saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berdoa sama Tuhan agar supaya terlebih dahulu firman Tuhan dinafaskan kepada saya terlebih dahulu. Sebelumnya biarlah saya merasakan nafas Allah di hadapan saya, sehingga ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudara yang mendengar juga berjumpa dengan Tuhan. Dan kita semua bisa kembali, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, dimampukan untuk hidup sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hati kami yang dalam, di hati kami yang kosong dan hampa Tuhan, kami tahu hanya Tuhan yang dapat mengisinya. Hari ini kami datang kepadamu, kepada firman yang hidup. Kami tahu firman itu tidak jauh dari kami, melainkan firman itu dekat di dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa supaya ketika firman itu mengajar kami mau diajar sama Tuhan. Ketika firman itu menegur kami mau ditegur sama Tuhan. Ketika firman itu memperbaiki kami dan itu sakit, kami mau diperbaiki sama Tuhan. Dan ketika Tuhan mendidik kami, mendisiplin kami, melatih kami mau dilatih oleh Tuhan, kami mau dididik oleh Tuhan, sehingga kami menjadi bejana-Mu yang diisi penuh
hanya oleh Tuhan. Yang diisi penuh hanya oleh firman Tuhan. Tuhan, ajar kami kebenaran. Didik kami Tuhan, supaya kami lengkap, supaya kami penuh, supaya kami komplit Tuhan. Tidak ada yang kurang. Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti pemazmur, kami mau menikmati manisnya firman Tuhan. Kami mau menikmati keindahan dari firman Tuhan, sehingga kami menahan kaki kami dari kejahatan dan kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berdoa di hadapan firman Allah yang hidup. Amin.